Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak, mari masuk. Ya Bu, terima kasih. Ya silakan duduk. Ya kalau boleh tahu namanya siapa? Ya Bu, perkenalkan saya Hadian Ramadhani dari kelas 12 Bu. Oh, ibu bisa panggil siapa? Dian Bu bisa. Oh iya, panggilannya Dian ya. Ya Bu. Ya sepertinya ada perlu dengan ibu. Iya Bu, begini saya punya masalah dan saya ingin konseling dengan Ibu. Apa bisa Bu? Oh bisa nak. Sebelumnya pernah mengikuti konseling? Belum pernah Bu. Jadi ini pertama kalinya ya? Iya Bu. Oke baik, kalau begitu ibu jelaskan terlebih dahulu ya mengenai konseling. Iya Bu. Ya, jadi konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor dan konseli secara tatap muka seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, konseling ini ada dua macam, ada konseling individual dan ada konseling kelompok. Konseling kelompok akan beranggotakan beberapa orang, sedangkan yang akan kita lakukan saat ini atau hari ini yaitu konseling individual. Nah, tujuannya memiliki sama, untuk memecahkan masalah, membantu siswa seperti Nadian yang alami saat ini, membantu memecahkan masalah, mencari solusi atas permasalahannya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Ya Bu, bisa. Ya baik kalau begitu. Nah, di samping itu konselor juga memiliki kode etik. Nah, salah satunya ada kode etik kerahasiaan, di mana kerahasiaan itu artinya jadi semua masalah yang diceritakan kepada konselor akan dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarkan kemana-mana. Nah, sudah dimengerti nak kalau begitu? Iya Bu, bisa. Baik, ibu juga mau kasih tahu kalau dalam konseling itu ada beberapa sesi. Bahkan kita bisa melakukan konseling sampai 3 sesi, kurang waktu 30 sampai 45 menit. Jika berjalan dengan lancar, mungkin bisa melebihi waktu tersebut. Oh iya Bu. Sekarang kan Dian sudah paham garis besar tentang konseling itu seperti apa. Iya Bu, sudah. Nah, sekarang coba jelaskan masalah apa yang mengganggumu akhir-akhir ini. Jadi begini Bu, saya punya masalah dengan teman saya. Teman saya ini merupakan teman dekat saya. Orangnya itu sangat aktif dan tidak bisa diam. Jadi bisa dikatakan bahwa tipe orangnya ini suka jalan. Terus Bu, ketika dia mengajak saya pergi, saya harus mengikuti kemauannya Bu. Oh, jadi temanmu ini suka mengajak kamu jalan ya, seperti itu? Iya Bu, seperti itu. Nah, kalau begitu kenapa tidak menolak permintaan temanmu saja ketika memang kamu tidak bisa? Kan temanmu pasti menanyakan terlebih dahulu. Iya sih Bu, terlebih dahulu itu dia menanyakan kesiapan saya, apakah saya bisa ikut dengan dia atau tidak. Tapi yang menjadi masalah Bu, saya tidak bisa menolak permintaannya karena teman saya ini Bu juga selalu membantu saya ketika saya butuh. Jadi kamu tidak bisa menolak permintaan temanmu ketika diajak. Bisa dijelaskan mengapa demikian? Iya Bu, karena teman saya ini sangat baik kepada saya, bisa membantu saya kapanpun yang saya mau. Jadi ketika dia minta tolong kepada saya dan saya tidak bisa menolongnya, saya merasa tidak enak Bu. Oh, ibu paham perasaan kamu saat ini. Jadi sangat berat memang ya ketika menolak ajakan teman yang begitu baik kepada kita. Mungkin kita akan takut dijauhi atau tidak akan dibantu lagi, atau bahkan teman itu tidak mau berteman dengan kita lagi ya, seperti itu. Iya Bu, seperti itu. Jadi saya juga takut Bu ketika dia selalu tolong saya Bu. Takutnya ketika dia minta tolong kepada saya dan saya tidak bisa membantunya, takutnya dia berpikiran bahwa saya tidak bisa membantunya Bu. Dan saya takut juga pertemanan saya dengan teman saya ini bisa hancur. Itu yang menjadi kecemasan saya Bu. Oke, ibu paham perasaanmu saat ini. Jadi yang menjadi penyebab masalahmu sekarang, kamu tidak enakan ketika kamu menolak permintaan atau ajakan temanmu tersebut. Oh iya Bu, jadi yang menjadi masalah itu ya Bu. Bagaimana Bu, apa yang harus saya lakukan? Oke baik, kita akan uraikan satu-satu terlebih dahulu. Jadi masalahmu itu kamu tidak enakan ketika kamu tidak enakan menolak ajakan temanmu tersebut. Nah sebenarnya ketika memang kamu
pikirkan apakah saya sanggup atau sesuai dengan kemampuan saya untuk menolong teman saya tersebut. Kamu bisa pikirkan seperti itu terlebih dahulu. Maksudnya seperti ini ya. Tidak masalah jika kamu menolak ajakan temanmu, tetapi kamu memberikan alasan yang baik sehingga dia bisa menerima bahwa kamu memang tidak bisa membantunya saat itu. Memang sih Bu, terkadang ada permintaan teman saya ini yang tidak bisa saya penuhi karena biasa bertepatan dengan kesibukan saya dan ada kewajiban yang harus saya lakukan Bu. Nah, jadi dari penjelasan di sini, apakah kamu sudah bisa menetapkan apa tujuan yang ingin dicapai? Nah, kalau begitu boleh dijelaskan dengan Ibu agar kita bisa menyesuaikan solusi yang diberikan dengan tujuan yang ingin dicapai nanti. Oh begitu ya Bu. Ya. Pastinya saya ingin bisa menolak permintaan teman saya yang betul-betul saya tidak bisa memenuhinya Bu. Tapi saya berharap penolakan saya tidak mengecewakannya dan menjauhi saya Bu. Bagus, jadi kamu sudah tahu tujuan yang ingin dicapai. Jadi kamu ingin bisa menolak ajakan temanmu, kamu tidak mau menyinggung perasaannya, dan kamu ingin memberikan alasan yang tepat dengan mengungkapkannya. Iya Bu. Ya, kalau dipikir-pikir seperti itu, solusi yang paling mendekati atau yang paling sesuai, karena kamu tidak bisa menolak ajakan temanmu, maka kamu harus belajar merasa bahwa permintaan temanmu jika memang memberatkan atau kamu tidak sanggup melakukannya, kamu bisa menolaknya dengan alasan yang tepat. Supaya tidak menyinggung perasaan temanmu, kamu bisa menjelaskan dengan secara baik agar dia mudah memahami dan menerimanya. Kalian kan sudah berteman baik secara lama ya. Insya Allah jika memang ada hal yang mendesak atau sangat perlu kamu lakukan sehingga tidak bisa membantunya, mungkin dia akan bisa mengerti. Nah, dari situ mungkin ini adalah salah satu cara terbaik yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menolak permintaan temanmu dan tidak menyinggung perasaan temanmu juga itu. Tapi Bu, saya tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya ke dia. Saya takut saya mengungkapkan pendapat saya ke dia, alhasil saya salah mengungkapkan pendapat dan kemudian dia bisa kecewa dengan saya Bu, ataupun dia bisa tersinggung. Oke, karena kamu belum tahu, jadi di sini Ibu akan menggunakan teknik assertive training yang bisa membantu kamu mengungkapkan pendapat kamu dengan secara baik dan mudah diterima. Oh begitu ya Bu. Kalau teknik assertive training itu teknik apa ya Bu? Jadi, teknik assertive training ini merupakan salah satu teknik dari pendekatan behavioral untuk melatih keterampilan-keterampilan sosial seseorang, seperti keterampilan untuk menolak permintaan, keterampilan untuk mengekspresikan perasaan positif negatif, mengajak, berinisiatif, dan masih banyak lagi, tetapi dengan secara yang baik dan tanpa membuat seseorang itu stres. Jadi, teknik assertive training ini memang sangat cocok untuk menyelesaikan masalah kamu. Oh begitu ya Bu, saya baru tahu. Nah, kalau ada memang yang belum dipahami atau kurang dimengerti, silahkan ditanyakan saja. Oh iya Bu. Nah, karena kamu sudah paham sampai di sini, kita akan menggunakan teknik assertive training. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan perbedaan dari perbedaan dari orang yang asertif, orang yang non-asertif, dan orang yang agresif. Nah, jadi kita sudah jelas bahwa dalam konseling ini kita akan mencapai orang yang asertif kan. Nah, jadi orang yang asertif itu memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi. Tetapi dia juga tetap memahami atau perasaan-perasaan orang lain. Jadi bisa dibilang orang yang asertif itu respect terhadap diri sendiri, begitupun dia juga respect terhadap orang lain. Misalnya seperti ini, orang asertif juga cenderung memiliki perasaan atau mengungkapkan perasaannya secara terbuka di hadapan orang-orang jika memang itu mengganggunya, tetapi dengan tetap menjaga perasaan dan harga diri orang lainnya. Seperti itu. Misalnya, seseorang sedang ribut di belakang saat seminar sedang berlangsung. Nah, seseorang yang lain sedang terganggu dengan berisiknya orang tersebut, maka dia akan mengungkapkannya seperti ini. Saya merasa
sedikit terganggu dengan suara berisik kamu. Bisakah kamu mengecilkan sedikit volume suaramu? Nah, jadi seperti itulah orang asertif. Jadi dari sini apakah kamu bisa paham? Iya Bu, saya sudah paham. Intinya di sini saya akan dilatih menjadi orang yang asertif ya Bu. Iya, kamu ingin lebih berani dan terbuka untuk mengungkapkan pendapat dan penolakan terhadap temanmu itu. Agar ia tidak merasa tersinggung, maka dari itu kamu harus belajar menjadi orang yang asertif. Lalu bagaimana Bu dengan yang pasif dan agresif? Oh iya, Ibu akan jelaskan itu juga ya. Jadi orang yang agresif itu eh, memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi, tetapi menempatkan harga diri orang lain tepat di bawahnya atau lebih rendah. Nah, orang jenis ini cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaannya juga, tetapi dengan secara dominan sehingga sering menyalahkan orang lain atau melukai harga diri orang lain tersebut. Nah, lalu orang yang non-asertif itu atau bisa kita katakan pasif, orang yang memiliki harga diri yang rendah cenderung menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Nah, orang jenis ini juga memiliki perasaan tidak enakan, sering bersedih. Nah, mungkin ini seperti yang kamu alami saat ini, kamu merasa tidak enakan terhadap penolakan temanmu tersebut. Nah, orang jenis ini, orang yang pasif ini cenderung merasa diam ketika diberi perintah dan arahan, sehingga dia melakukannya begitu saja ketika diberikan perintah. Seperti itu dari ketiga jenis tadi, yang orang asertif, non-asertif atau bisa dikatakan pasif dan agresif. Apakah kamu sudah bisa paham? Iya Bu, saya bisa paham dan di sini Bu, saya termasuk orang yang pasif ya. Kemudian Bu, bagaimana saya bisa menjadi orang yang asertif? Oke, karena kamu ingin menjadi orang yang asertif dan bisa terbuka dalam mengungkapkan perasaanmu kepada temanmu, maka perlu kamu ketahui, untuk menjadi orang yang asertif itu, kamu harus perlu berlatih secara berulang-ulang dengan baik, baik itu dalam pikiran dan kenyataan ketika berinteraksi dengan orang lain. Tapi apakah kamu sanggup untuk berlatih secara rajin dan dengan baik? Oh iya Bu, saya siap. Ya, kalau begitu, di sini kita akan uh, simulasikan bagaimana teman kamu ketika mengajak kamu pergi jalan, dan kita akan simulasikan bagaimana cara menolaknya dengan baik. Bermain perannya Bu, berarti ada adegan dan dialognya ya? Iya, seperti itu. Sekarang coba akan kita lakukan. Nah, jadi kamu anggap diri kamu sebagai temanmu dan anggap ibu sebagai dirimu sendiri. Bisa dimengerti? Oh iya Bu, saya mengerti. Dian, ayo temani saya ke pasar ya, tempatnya dekat kok, dan kegiatan basarnya itu tidak sampai larut malam, bisa ya? Aduh, saya tidak bisa. Kita kan punya tugas dan besok harus dikumpul. Masa kamu tega, lalu yang mau menemani saya ke pasar siapa? Aduh, maaf ya, bukannya aku tidak mau menemani. Cuma kan besok tugasnya Pak Mahmud harus dikumpul pagi-pagi sekali. Kalau kita pergi hari ini, bisa-bisa tugasnya tidak selesai. Bagaimana kalau lain kali saja kita pergi? Begitu ya. Ya, jadi mungkin Nadia yang bisa pahami. Saya kurang paham Bu, bagaimana? Oh, belum paham ya? Ya Ibu, kalau begitu, jadi asertif itu merupakan mengubah perilaku seseorang. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa asertif itu memang harus dilakukan secara berulang-ulang dengan baik dan rajin. Kita mungkin belum bisa mendapatkan manfaatnya sekarang, tetapi ketika kita melakukannya dengan baik dan secara berulang-ulang, semoga itu bisa membentuk perilaku kita yang asertif kemudian. Oh iya. Oke, sekarang kita berganti peran. Kamu mencoba menjadi orang yang asertif itu seperti apa? Ibu akan berperan sebagai temanmu ketika mengajak kamu jalan. Dan kamu tempatkan dirimu, posisimu orang yang asertif, bagaimana sesuai pemahaman kamu, sesuai dengan penjelasan tadi ya. Ya, baik, kita mulai sekarang. Iya Bu.
Dian, ayo temani saya ke pasar. Pasarnya dekat kok dari sini, tidak jauh. Untuk hari ini tuh saya tidak bisa sekali karena ada tugas yang harus saya kerjakan dari Pak Mahmud. Besok itu harus dikumpulkan pagi-pagi di mejanya Pak Mahmud. Kalau saya tidak mengerjakannya hari ini, nanti nilai saya di bawah rata-rata. Aduh, Dian, terus saya harus pergi sendiri. Maaf ya, kalau pergi ke basarnya besok bagaimana? Hmm, ya sudah, kalau begitu kita kerja tugas saja dulu. Ya, terima kasih ya. Nah, bagaimana perasaannya setelah melakukan atau mengungkapkan pendapatnya secara jujur? Terasa lebih nyaman dan lega, Bu. Iya, jadi memang seperti itu yang kita harapkan ya. Iya, Bu, saya harap saya bisa melakukannya dengan baik. Iya. Jadi yang paling penting di sini menjadi orang yang asertif itu kamu harus menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu dan tetap menghargai perasaan orang lain tanpa menyakitinya seperti itu. Jadi ketika kamu merasa ada sesuatu yang mengganjal atau yang mengganggu pikiranmu, kamu harus berusaha bisa mengungkapkannya secara jujur. Karena ketika kamu diam saja, itu akan menjadikan kamu orang yang pasif atau non asertif seperti itu. Nah, di sini selain menghargai diri kamu, kamu juga harus bisa melihat ke dalam dirimu, apakah kamu bisa dan mampu menolongnya. Bisa dipahami? Oh iya, Bu, saya paham. Nah, baik, kalau karena kamu sudah paham, Ibu akan berikan tugas, kamu harus sering-sering berlatih menjadi orang yang asertif dengan menampakkan perilaku asertif di lingkungan sehari-hari kamu. Selain itu, kamu juga bisa mencatatnya di buku atau di kertas lembar, di mana saja boleh. Dan supaya bisa kamu ingat, kamu juga bisa catat poin-poinnya dalam situasi seperti apa kamu berperilaku asertif, apa yang kamu katakan dan lakukan pada saat itu, dan kapan itu terjadi. Oh iya, Bu, akan saya lakukan. Oke, jadi kira-kira kapan Dian bisa datang ke sini untuk melaporkan tugas-tugasnya? Pekan depan di jam yang seperti ini, Bu, apa bisa? Oke, kalau begitu kita ketemu Rabu depan ya. Oh iya, Bu. Ya, karena berhubung sesi konseling ini sudah berakhir dengan baik juga, Nak Dian juga sudah paham kan akan tugas-tugasnya. Kalau begitu, Ibu akhiri konselingnya sampai di sini. Iya, Bu. Iya, Ibu akan terus mendukung perubahanmu, kerja tugasnya dengan sungguh-sungguh. Kalau ada hambatan, boleh menemui Ibu di ruangan ini lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau begitu, Bu, saya pamit kembali ke kelas dulu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.